Iyalah, paling aku dicabulin. Ngapa? Dicabulin jadi ban bacol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ridho. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan video tugas geografi materi C dan D. Materi C, pendudukan. Data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan suatu wilayah yang dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, pelayanan publik, perencanaan, perkembangan hingga alokasi anggaran suatu wilayah, sehingga sangat penting pemerintah suatu wilayah. Terus metode pelaksanaan ada dua, metode Converser dan metode Householder. Manfaat diadanya sensus penduduk menurut Wardiatmoko dan Bintaro: yang pertama, mengetahui jumlah penduduk; yang kedua, mengetahui golongan penduduk; selanjutnya mengetahui susunan penduduk, mengetahui persebaran penduduk, dan lain-lain. Registrasi penduduk merupakan sumber data kependudukan yang sangat penting untuk tujuan keamanan dan perencanaan pembangunan kependudukan. Data ini di samping mencakup wilayah yang luas, lingkup nasional, juga menyajikan data yang selalu baru dan kontinu atau berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan data pada suatu saat. Penyajian data kependudukan ada tiga, atau dibagi tiga. Yang pertama tabel, yang kedua grafik atau diagram, yang ketiga peta. Baiklah, selanjutnya disambung dengan materi yang D, yaitu pengolahan dan analisis data kependudukan. Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar perencanaan dapat berjalan dengan baik. Pengolahan data kependudukan. Data kependudukan sebelum dianalisis terlebih dahulu harus diolah. Tujuan pengolahan data kependudukan untuk memudahkan, menyederhanakan data dalam melakukan analisis. Pengolahan data kependudukan dapat dilakukan dengan cara klasifikasi maupun tabulasi. Contoh hasil pengolahan data kependudukan yaitu piramida penduduk. Berdasarkan bentuk piramida, maka dapat dilakukan analisis tentang kondisi penduduk di suatu wilayah. Piramida penduduk memiliki bentuk sebagai berikut. A. Komposisi penduduk muda. Dengan bentuk piramida, penduduk menyerupai kerucut. Ciri-ciri komposisi penduduk sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun sangat besar, sedangkan usia tua sedikit. Angka kelahiran jauh lebih tinggi. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang seperti Indo, Malai, Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, Mesir, dan India. Selanjutnya komposisi penduduk dewasa. Dengan bentuk piramida, penduduk menyerupai batu nisan. Ciri-ciri komposisi penduduk sebagai berikut. Perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda, dewasa relatif seimbang, sedangkan usia tua lebih besar. Tingkat kelahiran umumnya tidak begitu tinggi. Demikian pula dengan angka kematian relatif lebih mudah. Pertumbuhan lebih mudah. Pertumbuhan pendudukan kecil. Terdapat di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Selanjutnya komposisi penduduk tua. Dengan bentuk piramida, penduduk menyerupai guci terbalik. Memiliki komposisi penduduk sebagai berikut. Jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun dan usia tua di atas usia 65 tahun. Jumlah penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang rendah. Pertumbuhan pendudukan sangat rendah. Jumlah penduduk cenderung berkembang. Negara yang berada pada fase ini antara lain Swedia, Jerman, Belgia, dan lain-lain. Analisis data kependudukan.
Analisis data kependudukan. Mengenai jumlah penduduk, perkembangan kelahiran, kematian, proyeksi penduduk, dan sebagainya. Penduduk pada dasarnya merupakan target utama yang ingin dituju oleh setiap proses pembangunan, yaitu berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor tersebut memiliki peran penting sebagai bahan yang perlu diketahui dalam rangka menentukan berbagai keputusan yang berkaitan dengan proses pembangunan. Baiklah, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.